Sejarah mencatat pusat kerajaan Mataram Islam berpindah beberapa kali. Keraton Kartasura merupakan istana keempat Mataram setelah kota gede Kerto dan Pleret. Akibat pemberontakan dari Raden Trunojoyo, maka kemudian Sunan Amangkurat I bersama dengan seluruh keluarganya mengungsi ke arah barat, termasuk putranya yaitu Raden Mas Rahmat. Dalam pengungsiannya, ia kemudian mengangkat kembali Raden Mas Rahmat sebagai Adipati Anom atau putra mahkota yang sebelumnya hak putra mahkota itu telah diberikan kepada Pangeran Puger. Dalam pelariannya yang dengan kondisi yang serba sulit tersebut, Sunan Amangkurat I kemudian jatuh sakit hingga akhirnya wafat. Sesuai wasiatnya sebelum meninggal, Sunan Amangkurat I kemudian dimakamkan di dekat gurunya di daerah Tegal Arum. Sementara itu, Raden Mas Rahmat yang menyatakan diri sebagai Sesuhunan Mataram dalam menggantikan romonya, ia kemudian bergelar Sunan Amangkurat II atau Amangkurat Amral. Seluruh kekuatan yang masih setia segera dikumpulkan dan kemudian dipusatkan di Tegal. Mereka bersepakat untuk merebut kembali tahta Jawa. Untuk mewujudkan tujuannya, Sunan Amangkurat II kemudian meminta bantuan kekuatan tempur kepada VOC di Batavia. Pada tahun 1678, Sunan Amangkurat II kemudian mengerahkan pasukannya untuk menyerang Trunojoyo di Kediri. Pasukan pemberontak itu kemudian kewalahan dalam menghadapi Mataram yang telah dibantu oleh serdadu VOC. Setelah melalui pertempuran tersebut, Trunojoyo tertangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Kekuasaan Mataram kini telah berhasil dipulihkan kembali oleh Sunan Amangkurat II. Setelah berhasil menumpas Raden Trunojoyo, Sunan Amangkurat II kemudian menarik pasukannya kembali menuju ke Semarang. Sang raja itu pun kemudian berkehendak untuk mendirikan keraton yang baru. Ada 3 lokasi yang awalnya diusulkan untuk menjadi bakal calon keraton Mataram yang baru. Yang pertama adalah di daerah Tingkir, Logender, dan Alas Wonokerto. Kemudian Sang Sunan pun menjatuhkan pilihannya dan memerintahkan kepada Patih Nerangkusumo dan Tumenggung Urawan untuk membabat Alas Wonokerto yang selanjutnya digunakan menjadi keraton Mataram yang baru. Pangeran Puger yang semula ditugaskan oleh Sunan Amangkurat I untuk mempertahankan keraton Pleret, setelah berakhirnya pemberontakan Raden Trunojoyo, ia kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai Sesuhunan ing Alogo yang kemudian berkedudukan di keraton Pleret. Sunan Amangkurat II mulanya adalah raja yang tanpa istana karena keraton Pleret telah diduduki oleh adiknya sendiri yaitu Pangeran Puger yang kemudian mengangkat dirinya sebagai Sunan ing Alogo. Amangkurat II kemudian membujuk Sunan ing Alogo supaya bergabung dengannya. Namun ajakan tersebut ditolak. Penolakan tersebut kemudian berujung pada perang saudara antara Mataram dengan Kartasura. Akhirnya pada tanggal 28 November tahun 1681, Sunan Ngalogo menyerah kepada Jacob Cuper, seorang perwira VOC yang membantu Sunan Amangkurat II. Sunan ing Alogo pun kini kembali bergelar sebagai pangeran dan mengakui kedaulatan kakaknya itu sebagai Sunan Amangkurat II. Pada hari Rebo Pon tanggal 27 Ruah tahun Alif 1603 yang bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 1680 Masehi, Sunan Amangkurat II secara resmi menempati keraton Kartasura dan memindahkan pusat pemerintahan Mataram di sana.
banyak situs-situs peninggalan dari bekas zaman kerajaan Kartasura yang berada di desa Singopuran dan sekitarnya. Salah satunya adalah masih berdirinya Beteng Singopuran di daerah Singopuran RT 3 RW 2. Kemudian dari nama dukuh-dukuh yang ada di desa Singopuran juga adalah merupakan bekas tempat tinggal para petinggi kerajaan Kartasura kala itu. Di antaranya adalah Dukuh Notosuman. Daerah ini dulunya merupakan tempat tinggal petinggi yang bernama Pangeran Notokusumo. Beliau adalah paman dari Sunan Amangkurat Amral. Beliau awalnya adalah utusan juru runding dari Pangeran Puger yang telah dijunung menjadi Raja Mataram di Pleret. Setelah Pleret dapat diduduki kembali pasca penyebuhan Trunojoyo, namun akhirnya Pangeran Notokusumo malah bergabung dengan Sunan Amangkurat Amral di Kartasura. Kemudian ada pula Dukuh Purbayan, tempat tinggal dari Pangeran Purboyo, salah seorang putra dari Pangeran Puger. Sedikit bergeser, terdapat pula Desa Ngabean yang dulunya merupakan kediaman dari Pangeran Bey atau Hanga Bey. Di sebelahnya terdapat pula kediaman Pangeran Blater atau Pangeran Blitar, adik dari Pangeran Bey. Kedua pangeran tersebut adalah putra dari Pangeran Puger atau sesuhunan Paku Buwono I. Di sebelah utara dari Ngabean terdapat juga 3 petilasan kediaman dari para petinggi Mataram Kartasura kala itu. Di antaranya adalah Dukuh Indronatan yang merupakan bekas kediaman dari Tumenggung Indronoto. Kemudian Mangkuyudan yang merupakan kediaman dari Tumenggung Mangkuyudo. Selanjutnya adalah Panularan. Daerah Panularan dulunya merupakan bekas kediaman dari Pangeran Haryo Panular, salah seorang adik dari Amangkurat II. Bergeser di sebelah utara di wilayah Kleken Colomadu terdapat pula petilasan Pugeran. Di petilasan ini terdapat 2 buah gumuk. Di tempat inilah dulunya bekas kediaman Pangeran Puger, salah seorang Raja Kartasura yang berjuluk sesuhunan Paku Buwono I.
masuk ke area bekas Keraton Kartasura. Di tempat ini terdapat Masjid Hastana Keraton Kartasura. Masuk ke area dalam yang kini telah menjadi kompleks pemakaman. Di dalam kompleks tersebut juga terdapat 2 peninggalan yang masih bisa ditemui di dalam benteng Sri Menganti Keraton Kartasura itu. Pertama adalah bekas kamar tidur raja. Lokasi tersebut ditandai dengan 2 batu besar yang telah diberi penutup kain. Sementara di sisi utara kamar tidur raja terdapat dinding tembok yang jebol, dan inilah dinding saksi bisu kejadian geger pecinan, pemberontakan orang-orang Tionghoa dan masyarakat yang anti VOC terhadap Raja Mataram Islam saat itu, yaitu Sunan Pakubuwono II. Babat Tanah Jawi menggambarkan komplek keraton ini sangat kokoh. Bentengnya saja dibuat 2 lapis, yaitu Baluwarti di bagian terluar dan Sri Manganti pada bagian dalam. Di sekeliling benteng Baluwarti terdapat parit lebar yang berair dan juga tanaman semak berduri sebagai alat pertahanan. Selanjutnya adalah Gunung Kunci. Gunung Kunci yang oleh sejumlah orang sekitar disebut sebagai Segoro Yoso Kartasura itu merupakan bukit kecil yang dulu menjadi semacam taman sari Keraton Kartasura. Pada masa itu, bukit buatan itu merupakan tempat sang raja untuk ngenggar-ngenggar menggali atau sedikit bersantai. Dulu, kawasan itu dipercaya ada alun-alun dengan kolam segaran yang indah di bawahnya, dan kolam itu diperkirakan letaknya di tempat yang sekarang menjadi lapangan sepak bola.